Assalamualaikum, selamat datang di channel Santri Viral. Hari-hari ini, publik sedang dihebohkan dengan pelarangan sonhoreng. Bahkan tidak tanggung-tanggung, sudah sampai taraf difatwakan haram oleh sebagian ulama. Alasannya katanya mengganggu warga, membuat resah, dan dianggap melenceng dari nilai-nilai ketertiban masyarakat. Bahkan jadi haram sama seperti pengharaman makan daging babi. Ada yang mengatakan, sejak kapan budaya rakyat kecil yang penuh semangat, penuh tawa, penuh kreativitas malah dituding sebagai dosa dan keharaman? Sonhoreng itu bukan kriminalitas, bukan maksiat, bukan kekerasan, bukan pornografi. Bentuk ekspresi rakyat kecil, pemuda kampung, warga-warga pinggiran yang ingin meluapkan semangat, bahagia, dan kadang protes sosial lewat bunyi-bunyian yang disebut sonhoreng. Ada juga yang mengatakan sonhoreng itu ibarat musik rakyat, dan musik rakyat itu bukan barang baru. Di banyak negara dari Afrika sampai Amerika Latin, rakyat kecil menyalurkan suara hati lewat ritme-ritme semacam ini. Tapi kenapa ketika rakyat kecil sendiri melakukan hal yang sama, malah dimatikan dengan cap haram? Ada juga yang mengatakan di antara mereka, sonhoreng itu mengganggu, berisik, dan bising. Namun dijawab oleh para pecinta sonhoreng, kegaduhan politik menjelang pemilu lebih bising. Kok bisa dibiarkan? Konser dangdut, kampanye boleh, sonhoreng nggak boleh. Ada apa ini? Apakah karena yang bikin suara ini bukan artis, bukan elit, bukan orang punya izin? Katanya, sonhoreng itu bukan sekedar main bunyi-bunyian. Di situ ada kekompakan pemuda, ada gotong royong, ada identitas kampung, ada cara warga menandai datangnya hari besar, atau sekedar melepas stres di tengah tekanan hidup. Kadang juga sebagai bentuk perlawanan diam terhadap kebosanan dan ketimpangan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Dimatikan, dicap haram, bahkan haramnya seperti makan babi, kemudian dianggap mengganggu. Kalau bicara gangguan, semua hal bisa dianggap mengganggu kalau hati sempit. Suara motor knalpot racing ganggu, tapi jarang dipatahkan haram. Suara pesta hajatan pakai sound 10.000 watt mengganggu, tapi karena ada sawerannya dianggap sah. Kenapa giliran sonhoreng langsung divonis? Saya tidak menolak ketertiban, tapi saya menolak ketertiban yang hanya tajam ke bawah tumpul ke atas. Saya juga tidak menolak fatwa, tapi saya menolak fatwa yang lahir dari ruang ber-AC tanpa melihat realitas di lapangan. Jangan sampai nama agama digunakan untuk membungkam suara rakyat kecil. Jangan sampai label haram dijadikan senjata pemusnah budaya rakyat. Kalau benar sonhoreng meresahkan, bukalah ruang dialog, bukan vonis sepihak. Yang lebih mengganggu bukan suara sonhoreng, tapi suara janji pejabat yang tidak ditepati. Yang lebih menyakitkan bukan suara sonhoreng, tapi suara manipulasi anggaran yang merompak masa depan. Sonhoreng itu hanya simbol semangat rakyat kecil yang kadang diabaikan. Kalau kamu benci suara mereka, bisa jadi kamu sedang tidak tahan dengan kejujuran ekspresi yang tidak bisa kamu kontrol. Sonhoreng mungkin berisik, tapi yang lebih berisik adalah ketidakadilan yang dibiarkan. Sonhoreng mungkin tidak beraturan, tapi yang lebih kacau adalah kebijakan yang tak berpihak. Sonhoreng juga mungkin mengganggu tidurmu, tapi jangan sampai kamu tertidur terhadap suara rakyat. Namun, sahabat santri viral, di sisi lain, ulama berikan fatwa sonhoreng itu adalah haram, dan itu merupakan langkah yang tepat, sangat relevan, dan patut didukung penuh. Kenapa? Karena masalah sonhoreng ini bukan soal bunyi semata, tapi ini menyangkut akhlak, adab, ketertiban umum, dan kehormatan masyarakat dalam perspektif syariat. Yang pertama, Islam mengatur ketertiban dan larangan gangguan. Dalam Islam, mengganggu orang lain dengan suara bising, tanpa izin dan tanpa tujuan syar'i termasuk bentuk al-adha, perbuatan menyakiti. Rasulullah bersabda, la dharar wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah Ahmad. Kalau setiap waktu warga dibuat susah tidur, bayi menangis karena kaget, lansia sakit terganggu, orang bekerja shift malam tak bisa istirahat, maka ini jelas masuk kategori mengganggu secara langsung, maka tidak ada alasan untuk dimaafkan dalam segi syariat. Yang kedua, sonhoreng tidak ada maslahat, justru membawa madarat, kerusakan. Salah satu kaidah penting dalam maqasidus syariah, tujuan syariat adalah darul mafasad muqaddimun ala jalbil masalih, menolak kerusakan harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Apa maslahat dari sonhoreng? Tidak ada. Apa ada nilai spiritual? Tidak ada. Apakah mendidik anak-anak? Tidak. Apakah meningkatkan ukhuwah? Justru memecah belah karena menimbulkan komplain. Yang ada hanyalah keras-kerasan suara.
perang antar RT, tawa tanpa kendali, sampai merusak fasilitas umum dan privasi warga. Ini bukan tradisi, tapi ini bentuk chaos yang dibungkus atas nama ekspresi. Padahal ekspresi dalam Islam ada batasannya. Yang ketiga, sonhoreg adalah israf, pemborosan energi, dan lagwun merupakan kelalaian. Allah berfirman, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, dan orang-orang beriman itu menjauh dari perbuatan yang sia-sia. Surah Al-Mu'minun ayat 3. Kalau pemuda kita semangat dengan menyaksikan sonhoreg, tapi malas ngaji, lalu apa hasilnya? Ini adalah bentuk kesia-siaan yang sistemik. Jangankan ulama, orang berakal pun tahu kalau tiap waktu dibiasakan gaduh yang tumbuh bukan kreativitas, tapi gangguan mental dan kebiasaan sembrono. Yang keempat, masyarakat sudah komplain, ulil amri wajib bertindak. Komplain warga bukan dibuat-buat. Sudah banyak laporan, ada yang kemudian gangguan tidur, ada yang kemudian gangguan suara bising, ada anak sekolah terganggu, bahkan kecelakaan karena konvoi liar sonhoreg. Dalam Islam, hak tetangga itu suci. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika MUI dan ulama mengeluarkan fatwa haram, itu bukan berarti membenci anak muda, tapi membela ketenangan masyarakat dan menjaga akhlak bangsa. Yang kelima, sonhoreg menumbuhkan budaya rusuh dan anti adab. Budaya sonhoreg itu bukan sekedar ribut, tapi merusak kepekaan terhadap lingkungan, membiasakan pemuda untuk bangga saat dibeli, bising dan rusuh, menjadi titik awal generasi yang lepas kontrol, tidak sopan kepada orang tua dan suka melanggar aturan. Kalau ini dibiarkan, maka 10 tahun ke depan kita bukan hanya kehilangan adab, tapi kehilangan nilai dasar Islam dalam kehidupan sosial. Akhir kata, MUI mengatakan sonhoreg itu bukan simbol budaya, tapi simbol kekacauan yang dibungkus canda. MUI tidak anti hiburan, tapi MUI mengingatkan bahwa hiburan yang merusak bukan hiburan, tapi perusakan. Maka keputusan MUI itu bukan soal suara son, tapi soal suara hati masyarakat yang selama ini diam. Maka ulama memfatwakan haram, bahkan berdosa hukumnya melanggengkan tradisi ini. Bukan hanya makruh, tapi haram, karena nyata-nyatanya mengganggu, merusak tatanan, dan bertentangan dengan maqasidus syariah. MUI mengajak, mari akhiri budaya gaduh dan gantikan dengan budaya ilmu, adab, dan harmoni. Pemuda jangan dididik jadi keras suara, tapi keras iman dan lembut akhlaknya. Fatwa haram sonhoreg adalah bagian dari jihad menjaga masyarakat. Sahabat santri viral, bagaimana pendapat Anda semua terkait sonhoreg? Apakah setuju MUI atau tak sependapat dengannya? Wallahu a'lam bishawab.